Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Ahmad Bintang Pamungkas dengan NIM V1323001 dari kelas A Manajemen Pemasaran angkatan 23. Jadi kehadiran di sini saya akan mengerjakan ujian akhir semester mata kuliah Bisnis Analitik dengan mengerjakan 4 file yang sudah dikirimkan. Untuk yang pertama itu adalah file yang pertama adalah linear regression ini langsung saja kita kerjakan. Jadi di sini perintahnya adalah kita disuruh mencari skor dari tabel 22 ini sampai ke tabel 30 dengan mengisi koefisien of slope-nya terlebih dahulu dan koefisien of intercept-nya untuk mendapatkan hasil skor dari tabel 22 ke bawah ini. Untuk selanjutnya untuk mempermudah langsung saja ini opsional ya. Bisa kita blok kolom yang sudah terisi ini tujuannya adalah untuk memisahkannya dari kolom yang belum terisi yang ada di bawahnya ini. Lalu selanjutnya untuk durasinya ini akan kita tambahkan X dan untuk skornya ini adalah Y. Selanjutnya kita langsung saja mengerjakan yang koefisien of slope-nya menggunakan rumus lines. Dan ini yang pertama-tama kita akan menarik kolom skor ini dari atas sampai ke bawah. Lalu kita kasih pemisah. Kita lakukan hal yang sama kepada kolom duration atau X ini. Kita kasih pemisah lagi. Lalu kita masukkan true, masukkan false. Kita kurun tutup. Ntar di sini hasilnya sudah keluar yaitu 5,250 sekian ini. Lalu untuk koefisien of intercept-nya kita mencarinya itu dengan menggunakan charge. Jadi kita akan membuat charge terlebih dahulu yaitu dengan cara mengupload duration dan skornya. Kita klik insert, tapi charge, scatter. Ini tidak perlu kita switch kolomnya karena titiknya ini sudah biru semua dan langsung saja kita klik kanan pada salah satu titik biru, kita pilih add trend line. Lalu kita pilih yang display equation on chart ini dan sudah keluar hasil coefficient of intercept-nya ini adalah yang 67,162 ini. 162. Kita pinggirkan dulu agar lebih terlihat jelas. Selanjutnya kita akan mengerjakan kolom selanjutnya yaitu yang 22 ke bawah ini, yang kolom skor ini kita akan mencarinya dengan menggunakan rumus sama dengan coefficient of slope-nya ini kita klik, lalu kita FNF4. Tujuan FNF4 ini adalah untuk menguncinya. Jadi nanti ketika hasil datanya ini kita drag ke bawah, itu hasilnya itu valid dan tidak ada error. Kita FNF4 terlebih dahulu, lalu kita kalikan di sini dengan duration yang sampingnya ini. Lalu kita tambahkan dengan coefficient of intercept ini. Yang coefficient of intercept ini juga akan kita FNF4 atau kita kunci jadi agar nanti hasilnya itu tidak error. Langsung saja kita enter. Di sini untuk mempercepat langsung saja kita klik dua kali pada titik hijau kecil di pojokan ini agar langsung data yang di bawahnya itu juga ikut keluar. Ini sudah keluar semuanya dan kita akan hilangkan desimalnya. Baik, jadi hasilnya adalah seperti ini. Selanjutnya kita akan maksudkan outputnya, yaitu yang pertama adalah coefficient of slope ini yang 5,250 ini. 50. Dan yang coefficient of intercept ini yang 67,162. Baik, itu adalah hasil pekerjaan dari file yang pertama. Selanjutnya akan ke file yang kedua. Saya akan share screen ulang. Baik, kita sudah ke file yang kedua. Jadi langsung saja kita kerjakan. Di sini kita akan menggunakan data analisis ya. Takut data, kita pilih yang data analisis. Lalu kita ini kita cari yang regression, kita pilih, kita klik OK. Lalu untuk input Y range-nya ini adalah yang keputusan pembelian ini. Lalu untuk input X range-nya itu semua X ya. Dari X1 sampai X3 ini kita blok juga. Lalu labelsnya ini jangan lupa kita centang agar nanti hasilnya itu ke sheet yang baru. Langsung saja kita oke. Di sini hasilnya langsung keluar. Untuk mempermudah, saya akan memberikan warna pada kolom yang akan saya jelaskan. Di sini kita juga membuat eh,
rumus baru yaitu sama dengan satu dikurangi dari ini hasil R square-nya ini. Kita enter saja. Tujuan pembuatan rumus ini adalah untuk mengetahui sisa dari 57 0,57 sekian ini. Baik, ini kolom yang akan saya jelaskan sudah saya berikan warna agar lebih mempermudah. Artinya saya akan menjelaskan dari yang pertama yaitu yang R square yang sudah saya warnai hijau ini. Dari sini bisa kita lihat bahwa variabel Y-nya ini dipengaruhi sebesar 57% dari variabel X1, X2, dan X3. Dan 42 ini, 42 ini akan kita bulatkan menjadi 43 dan jadi dapat disimpulkan bahwa sisa sisa dari 57 ini yaitu sebesar 43% ini dipengaruhi oleh variabel lain dari luar penelitian ini. Selanjutnya yang tabel ENEVA yang warna pink ini bisa kita lihat nilai significance F-nya ini lebih kecil dari nilai p-value yaitu 0,05. Jadi dapat kita katakan bahwa variabel X1, X2, dan X3 ini secara bersamaan itu memiliki pengaruh yang signifikan kepada variabel Y atau keputusan pemilihan. Selanjutnya untuk p-value yang berwarna biru muda ini untuk variabel X1 atau iklan radio ini bisa kita lihat p-value-nya itu 0,641. Jadi nilai ini lebih besar dari 0,5. 0,05. Jadi dapat kita katakan secara terpisah variabel X1 atau iklan radio itu memiliki pengaruh yang positif tapi tidak signifikan kepada variabel Y atau keputusan pembelian. Selanjutnya untuk variabel X2 atau yang digital marketing itu bisa kita lihat nilai p-value-nya itu adalah 0,007 yang mana nilai ini itu lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat kita katakan secara terpisah bahwa variabel X2 atau digital marketing ini memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabelnya atau keputusan pemilihan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu variabel X3 atau variabel iklan koran. Di sini bisa kita lihat nilai p-value-nya itu sebesar 0,637. Di sini bisa kita lihat bahwa nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Jadi dapat dikatakan secara terpisah itu variabel X itu tidak memiliki pengaruh yang signifikan kepada variabel Y. Selanjutnya kita akan kembali ke sheet 1. Saya akan share screen ulang agar hasilnya aman. Di sini kita langsung saja mengopi hasil dari perhitungan kita tadi dan kita pastekan ke SPSS. Saya akan men-share screen ulang agar tidak terjadi error. Baik, selanjutnya adalah kita sudah kembali ke SPSS, langsung saja kita paste hasilnya, dan kita ke variabel view. Untuk var 1 sampai var 3 ini akan kita ubah menjadi X1, X2, dan X3, lalu var 4 ini akan kita ubah menjadi Y. Tuh. Lalu untuk desimalnya akan kita nolkan semuanya. Lalu untuk labelnya yang X1 tadi itu adalah iklan radio, dan untuk label yang X2 itu adalah digital marketing. Dan yang label X3-nya ini adalah iklan koran. Sedangkan untuk yang variabel Y ini labelnya adalah keputusan pemilihan. Lalu untuk measure-nya ini kita ubah menjadi scale semuanya.
kecuali yang variabel Y. Lalu kita akan kembali ke data view, kita ke analyze, kita ke regression, kita ke linear. Jadi keputusan pembelian ini akan kita masukkan ke dependent, sedangkan sisanya yang iklan radio, digital marketing, dan iklan koran ini akan kita pindahkan ke independen. Baik, selanjutnya kita akan mengotak-atik statistiknya. Jadi di sini kita harus menyentang yang collinearity diagnostik ini. Kita klik continue. Lalu untuk plots-nya kita akan memasukkan spread ini ke X dan spreadsheet ke Y. Lalu kita harus menyentang histogram dan normal probability plotnya ini. Kita continue. Lalu kita save. Kita centang yang unstandarized ini. Lalu kita continue. Kita oke. Di sini hasilnya itu sudah keluar ya, cuman eh, belum keluar Kolmogorov-nya. Cara kita memasukkannya, kita akan mengeblok kolom rest terlebih dahulu. Sebelumnya saya akan share screen ulang karena takutnya nanti tidak terrecord karena sebelumnya sudah terjadi hal serupa. Langsung saja kita blok kolom rest ini, lalu kita ke analyze, kita akan non-parametric test, legacy dialog, satu sampel KS ini. Lalu untuk unstandarized ini akan kita masukkan ke test variable list. Lalu normalnya ini juga jangan lupa untuk dicentang. Langsung saja kita oke. Di sini sudah keluar hasilnya untuk Kolmogorovnya dan dapat dilihat di sini kalau sigma ini yaitu 0,078 ini lebih besar dari 0,05. Baik, di sini sudah muncul hasilnya. Untuk yang Kolmogorov ini dapat kita lihat bahwa signya ini itu lebih besar dari 0,05, yang berarti residual dari model regresi ini berdistribusi normal. Selanjutnya untuk model semarinya bisa kita lihat ini R square-nya itu 50 0,57 atau 57%. Itu dapat disimpulkan bahwa variabel Y ini atau keputusan pembelian ini dipengaruhi sebesar 57% oleh variabel X1, X2, dan X3. Sedangkan sisanya dari 57% ini yaitu 43% itu dipengaruhi oleh variabel lain dari luar penelitian ini. Selanjutnya untuk ANOVA-nya ini bisa kita lihat signya ini 0,046 itu lebih kecil dari nilai p-value yaitu 0,05. Jadi dapat disimpulkan kalau variabel X1, X2, dan X3 ini secara bersamaan itu memiliki pengaruh yang signifikan kepada variabel Y. Untuk koefisiennya bisa dilihat ini semua toleransinya ini lebih besar dari 0,1 dan fifth-nya ini semuanya juga kurang dari 10. Dapat disimpulkan dari hasil ini itu menunjukkan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas. Selanjutnya untuk signya yang iklan radio atau X1 ini bisa kita lihat bahwa signya itu 0,641 itu lebih eh, besar dari 0,05. Jadi itu dapat dikatakan secara terpisah bahwa iklan radio atau X1 ini memiliki pengaruh yang positif tapi tidak signifikan kepada variabel Y atau keputusan pemilihan. Selanjutnya untuk variabel X2 atau digital marketing ini bisa kita lihat signya itu 0,008 ini lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat kita simpulkan bahwa secara terpisah itu variabel digital marketing ini memiliki pengaruh yang positif dan memiliki pengaruh yang signifikan kepada variabel Y atau keputusan pembelian. Selanjutnya untuk iklan korannya ini signya itu 0,638. Ini lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara terpisah iklan koran atau variabel X3-nya ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan kepada variabel Y atau keputusan pembelian. Jadi dapat disimpulkan dari ketiga variabel X ini yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen itu adalah variabel X2 atau digital marketing. Baik, itu untuk file yang kedua. Selanjutnya akan saya kerjakan file yang ketiga.
Baik, selanjutnya adalah file yang ketiga. Jadi di file yang ketiga ini, yang file Excel ini, fungsinya hanya untuk menunjukkan hasil datanya ini, lalu kita akan copy datanya ini, dan kan kita pastekan ke SPSS. Untuk kopinya itu add sama subscribe ini nggak usah diikutkan, cukup angkanya saja. Dan untuk mempercepat kita hanya perlu mengeblok dua kolom teratas, lalu kita Ctrl Shift panah bawah, kita Ctrl copy, lalu akan kita paste ke SPSS. Sini kita sudah ke SPSS, langsung saja kita pastekan. Lalu kita ke variabel view. Yang var satu ini akan kita ubah menjadi X1 dan var 2 ini akan kita ubah menjadi Y. Ini saja kita ubah. Lalu untuk desimalnya akan kita nolkan semua. Lalu untuk values-nya yang X1 ini kita tidak perlu mengubahnya atau dibiarkan saja. Yang values yang Y ini baru kita ubah. Untuk value yang pertama itu adalah 0. 0 itu berarti no subscribe ya. Kita tulis no subscribe. Kita add, lalu value yang kedua adalah satu, yaitu subscribe. Subscribe, kita add lagi, lalu kita oke. Setelah itu measure-nya kita ubah, yang X ini kita ubah menjadi scale, yang Y ini akan kita ubah menjadi nominal. Kalau sudah kita akan kembali ke data view, lalu kita akan ke analyze, kita ke regression, kita pilih yang binary logistik ini. Lalu yang X1 ini nanti akan kita pindah ke covariance ini, dan Y ini akan kita pindah ke dependent. Langsung saja kita pindah. Lalu untuk kategori call dan save ini tidak perlu kita ubah pengaturannya. Yang perlu kita ubah hanya opsinya ini. Akan kita centang yang bagian Hosmer, Lemshow, Goodness of It ini sama iteration history. Lalu kita klik continue. Kita klik OK. Lalu hasilnya ini sudah keluar. Maka saya akan share screen lagi di hasilnya. Baik, langsung saja kita jelaskan. Yang pertama itu ada model summary-nya. Bisa dilihat di sini Nagel R square-nya itu 0,228. Ini menunjukkan atau kesimpulan dari hasil itu adalah variabel X atau umurnya itu memengaruhi variabel Y atau subscriber itu sebesar 22,8%. Dan sisanya dari 22,8% itu dipengaruhi oleh variabel lainnya di luar penelitian ini. Selanjutnya untuk Hosmer and Lemshow test, sini bisa kita lihat kalau signifikasinya ini 0,802, jadi 0,802 ini lebih besar dari 0,05, jadi H0 ini diterima dan kesimpulannya adalah data yang digunakan fit dengan model. Selanjutnya adalah classification table ini bisa dilihat di sini overall percentage-nya ini adalah 78,0 yang berarti itu 78% dan itu kesimpulannya adalah model ini memiliki tingkat akurasi prediksi sebesar 78%. Dan yang terakhir adalah variable in the equation. Bisa dilihat di sini untuk variabel X atau umurnya ini untuk koefisiennya itu sebesar 0,18 itu dan signya itu 0,9 0,019 itu lebih kecil dari 0,05 jadi dapat disimpulkan bahwa variabel X ini memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel Y atau subscribe. Itu untuk file yang ketiga. Selanjutnya kita akan mengerjakan file yang keempat. Baik, selanjutnya adalah file yang keempat. Jadi di sini kita memiliki 115 jumlah data dan yang 100 ini adalah data dari karyawan yang sudah bekerja dan yang 101 sampai 115 ini adalah jumlah calon karyawan yang akan kita rekrut. Tapi kita itu hanya akan merekrut dua yang terbaik. Langsung saja untuk mempercepatnya kita akan ke variable view. Di sini untuk labelnya ini menjelaskan dari IQ seperti IQ, gender, teliti itu seberapa dia.
ketelitiannya, personality itu dia optimis atau pesimis, lalu banker ini adalah pengalaman kerja dan seterusnya. Lalu untuk values-nya yang IQ ini nggak ada ya. Lalu yang gender ini yang nol itu male atau laki-laki, yang satu itu berarti perempuan. Lalu yang kedua ini telitinya kalau satu itu berarti dia itu tidak teliti atau ketelitiannya itu rendah. Lalu kalau delapan itu berarti dia ketelitiannya tinggi. Lalu untuk personalitinya itu kalau satu itu dia itu orangnya sangat pesimis, kalau 10 itu dia orangnya sangat optimis. Lalu yang pengalaman kerja ini nggak ada values-nya. Lalu yang memiliki gelar ini kalau nol itu berarti dia tidak memiliki gelar, kalau satu berarti dia itu memiliki gelar. Selanjutnya untuk sukses menyelesaikan soal matematika, kalau nol itu berarti dia tidak sukses menyelesaikan soalnya, kalau satu berarti dia sukses menyelesaikan soalnya. Untuk fans Aldi Taher ini kalau nol itu berarti dia itu bu- tidak atau bukan fansnya Aldi Taher. Kalau satu itu berarti dia ya fansnya Aldi Taher. Dan untuk skor kinerja ini atau yang performa ini satu itu berarti menunjukkan kalau dia itu sangat tidak baik, sampai yang ke 10 itu berarti dia menunjukkan dia itu sangat baik. Langsung saja kita ke data view, kita ke analyze. Lalu kita ke neural network ini, kita ke multi-layer perceptron. Selanjutnya untuk dependent variables ini akan kita masukkan skor kinerja per karyawan atau performa yang akan kita cari ini. Faktornya itu kita usah kita masukkan apa-apa, lalu sisanya ini akan kita masukkan ke covariance. Selanjutnya untuk ini semua ini dilewati saja kecuali yang output ini. Kalau outputnya ini kita harus mencentang yang ini, yang independent variable importance analysis ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui variabel yang paling penting dalam memengaruhi calon karyawan. Lalu kita yang save ini juga kita centang yang paling atas ini, yang save predicate value or kategori ini. Tujuannya ini adalah untuk mengetahui berapa prediksi skor performanya. Hanya untuk ekspor dan outputnya ini kita lewati saja. Langsung saja ini kita oke. Sini sudah keluar hasilnya. Saya akan share screen ulang untuk hasilnya. Sini bisa dilihat 100 ini berarti 100 karyawan tadi dan 15-nya ini adalah jumlah data calon karyawan itu. Lalu untuk ini independennya itu sudah benar berjumlah 8. Lalu di sini untuk hidden layers dan ini kita lewati saja. Lalu untuk model summary-nya ini bisa kita lihat di persen incorrect prediction ini yang training ini 34,3 dan testing ini 53,3. Itu menunjukkan bahwa hasil dari kesalahan prediksi ini termasuk jelek ya karena di atas 30 dan hasil yang baik itu di bawah 30%. Jadi kedua hasil ini belum baik dan nanti akan kita ulangi. Selanjutnya untuk independent variable importansinya ini eh, bisa kita lihat di sini importansinya ini yang lebih dari 0,2 atau yang baik itu hanya ada dua, yaitu yang IQ dan juga yang pengalaman kerja. Selainnya itu di bawah 0,2, jadi itu eh, tidak baik ya. Nanti bisa kita hilangkan. Di sini menunjukkan tabel seperti peringkatnya. Selanjutnya kita akan kembali ke SPSS. Di sini sudah keluar tabel baru. Kita bisa membuang variabel-variabel yang tadi tidak lebih dari 0,2 karena di sini kita lihat ya ini hasilnya kurang valid. Ini saja yang performanya 7 di sini ditulisnya menjadi 10 seperti itu. 10 ini performa harusnya 10 jadi 9. Dan saja kita ulangi seperti tadi, kita hilangkan saja variabel yang tidak penting. Kita ke neural ini ke multi layer.
Lalu kita kembali ke variabel. Tadi yang tidak penting itu gender ini juga tidak penting, kita keluarkan saja. Yang penting tadi hanya IQ sama pengalaman kerja. Sisanya akan kita keluarkan. Selanjutnya langsung kita oke saja. Sini hasilnya sudah keluar lagi. Kan saya tunjukkan lagi. Ini bisa dilihat di sini. Seperti sebelumnya, 100 ini adalah jumlah karyawan yang sudah bekerja dan 15 ini adalah sisa dari, maksudnya 15 ini adalah calon karyawannya dan totalnya sudah benar 115. Ini kita skip saja, kita langsung ke model summary-nya. Bisa dilihat di sini persen incorrect prediction atau persentase prediksi yang salah ini hanya 19,7 dan yang testing ini hanya 25%. Ini menandakan kalau keduanya di bawah 30, jadi hasilnya ini sudah tergolong termasuk baik. Lalu untuk independent variable importance-nya di sini keduanya benar seperti tadi, lebih dari 0,2 dan bisa dilihat IQ ini menjadi variabel yang paling penting ya karena paling tinggi yaitu 100%, kalau pengalaman kerja itu 59%, tapi keduanya itu sama-sama penting. Jadi kita akan kembali ke SPSS-nya lagi. Sini sudah keluar lagi hasil yang baru lagi. Hasil ini lebih valid dari hasil sebelumnya, yaitu yang ini. Yang baru itu yang ini, bisa kita lihat. Yang sebelumnya 10 ini juga sesuai 10, seterusnya. Nah, tadi kan karyawan kita itu 1 sampai 100 ya. Sisanya itu yang 101 sampai 115 ini adalah calon karyawan. Jadi kalau kita disuruh merekrut 2 karyawan dari 15 karyawan, maka kita bisa memilih yang ini 114 dan 115 karena keduanya itu memiliki performa yang paling tinggi di antara sisanya, yaitu performa mereka adalah 10. Baik, itu untuk file yang keempat. Eh, dengan ini jadi ujian akhir semester bisnis analitik sudah selesai. Apabila saya ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.